Kalau kamu pernah suka sama seseorang yang sebenarnya gak boleh kamu sukai, kamu pasti ngerti rasanya jantung berdebar tiap kali deket dia. Pengen ngomong tapi lidah kayak kejepit. Apalagi kalau orang itu guru les kamu sendiri, yang duduknya selalu di samping kamu tiap sore, ngajarin pelajaran, tapi malah bikin kamu lupa rumus paling dasar sekalipun. Namaku Riko, umurku 15 tahun, dan aku bisa dibilang anak rumahan yang jarang ngobrol sama orang lain. Bukan karena aku cuek atau gimana, tapi karena aku lebih nyaman duduk sendirian di kamar, main komputer, atau baca buku tanpa diganggu siapa-siapa. Sampai suatu hari, Mama ngomel karena nilai matematikaku makin hancur, dan dia langsung mutusin buat manggil guru les ke rumah. Awalnya aku pikir yang datang bakal ibu-ibu biasa, yang galak dan ngebosenin. Tapi yang datang malah cewek muda yang senyumnya bikin dada sesak. Namanya Kak Nisa. Umurnya mungkin sekitar 20-an, wajahnya lembut, suaranya enak banget didengar, dan cara ngomongnya pelan, tapi bikin hati adem. Hari itu hujan turun rintik-rintik dari pagi. Suasana rumah sepi, cuma suara detak jam dinding dan gemericik air di luar jendela. Aku duduk di meja belajar kecil deket jendela, sambil muter-muterin pensil, karena gugup nunggu orang yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Tiba-tiba pintu ruang tamu diketuk. Aku noleh, dan di sana berdiri seorang perempuan yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Rambutnya panjang, lurus sampai ke punggung. Ujungnya agak ngembang, blus putihnya tipis dan nempel di badannya. Dan tanpa sadar, aku langsung nunduk. Gak berani natap langsung, karena rasanya kayak lihat bidadari dari deket. Suaranya pelan, tapi jelas. Dan senyumnya waktu itu bikin detik di jam dinding kayak berhenti sebentar. Aku cuma bisa angguk pelan. Lidahku keluh, tangan gemetar, dan kepala rasanya kosong. Dia jalan pelan ke arahku, duduk di kursi sampingku, lalu nyengir sambil bilang, "Santai aja dong, aku bukan polisi kok." Dan aku cuma bisa senyum kaku sambil pura-pura buka buku. Saat itu juga aku sadar, les kali ini bukan cuma soal belajar angka dan rumus, tapi soal gimana caranya jaga perasaan yang mulai tumbuh. Tiap kali aku duduk di samping dia dan dengar suaranya yang perlahan-lahan, jadi alasan kenapa aku gak sabar nunggu hari esok. Meja belajar itu sempit banget, dan entah kenapa makin terasa sempit waktu kami duduk berdampingan. Rasanya kayak ruangan sengaja dibuat lebih kecil, biar jarak di antara aku dan Kanisa semakin dekat. Dia buka buku cetak yang tadi dikasih Mama dan mulai ngebuka halaman demi halaman sambil nyari soal yang katanya paling gampang buat aku. Tapi masalahnya bukan di soalnya. Masalahnya ada di aku yang dari tadi gak bisa fokus sama sekali. Yang ada di kepalaku malah cara dia nyelipin rambut ke belakang telinga, cara bibirnya gerak pelan waktu ngomong, dan bahkan gerakan halus blus putih tipisnya waktu dia ubah posisi duduk. Semuanya terekam jelas, kayak film slow motion, dan aku tenggelam di dalamnya tanpa bisa keluar. "Riko?" katanya pelan. Aku langsung kaget sampai pensil di tanganku hampir jatuh. "Oh iya Kak," jawabku gugup sambil pura-pura buka halaman buku yang tadi. Padahal aku gak tahu dia ngomongin apa. Dia ketawa kecil, suaranya lembut banget, tapi langsung nyangkut di dada. "Dari tadi aku ngomong, kamu malah bengong," katanya sambil tetap tersenyum. Dan aku cuma bisa garuk kepala pelan, lalu jawab, "Maaf Kak, aku lagi mikirin rumus tadi." Padahal jelas-jelas yang aku pikirin bukan itu. Tatapan Kak Nisa berubah, masih lembut, tapi lebih tenang. Matanya ngerasa kayak ngerti isi kepalaku. Terus dia bilang, "Aku juga pernah jadi murid, pernah gugup, pernah malu, pernah deg-degan waktu deket sama orang yang aku kagumi." Dan jujur aja kalimat itu kayak angin sejuk yang langsung nyerang dada, pelan tapi dalam. Bukan cuma karena dia ngerti, tapi karena dia gak merasa risih, seolah dia bukain ruang buat perasaan yang selama ini aku pendam sendirian. Di luar, hujan makin pelan suaranya, tapi di dalam sini jantungku makin keras detaknya. Apalagi waktu dia ngelanjutin, "Gak apa-apa Riko, yang penting kamu tetap belajar. Tapi kalau kamu suka sama orang, itu juga bisa jadi semangat buat belajar lebih rajin." Dan aku cuma bisa senyum kaku, karena semua hal yang pengen aku bilang gak bisa keluar. Tapi dalam hati aku janji
Besok aku harus hafal semua rumus ini. Aku harus bisa belajar lebih giat dari biasanya. Karena selama aku masih bisa duduk di samping Kak Nisa, dengar suaranya yang lembut, dan lihat senyum yang lama-lama jadi alasan aku bangun pagi, aku gak bakal nyerah. Hari itu suasananya beda. Entah kenapa, dari semua hari yang pernah aku lewatin, yang satu ini kayak punya napas sendiri. Kak Nisa datang sedikit telat, tapi senyumnya malah terasa lebih hangat dari biasanya. Dia duduk seperti biasa di sebelahku, buka buku, mulai nyiapin soal, tapi aku sadar kalau suasana di antara kami lebih hening dari biasanya. Bukan canggung, tapi kayak kita berdua dayam-dayam ngerti sesuatu yang gak perlu dijelasin. Aku nyoba fokus, nyatet, dan pura-pura paham, tapi jujur aja, tiap dia gerak, tiap dia geser duduk, atau nurunin tangan buat nunjuk soal, mataku pasti tanpa sadar ngikutin. Apalagi waktu dia nunduk sedikit dan rambutnya jatuh ke depan. Aku bisa lihat lekukan kecil di antara blus putihnya yang terbuka sampai bagian tengah. Dan itu bukan karena aku nakal, tapi karena aku cowok 15 tahun yang baru pertama kali duduk sedekat ini sama perempuan yang menurutku sempurna. Jantungku makin gak karuan. Dan aku ngerasa bersalah karena gak bisa nahan pandangan. Tapi sebelum aku sempat geser mata, dia tiba-tiba nengok dan pandangan kami ketemu. Sebentar. Tapi cukup buat bikin aku lupa cara napas. Dia gak marah. Gak heran, dia malah senyum dikit. Lalu balik lagi ke bukunya, kayak gak ada apa-apa. Dan dari situ, aku yakin satu hal. Dia tahu, dan dia gak keberatan. Setelah itu, dia ajarin aku beberapa soal lagi. Suaranya tetap tenang, tangannya tetap sabar, nunjuk satu-satu angka di buku. Tapi di sela-sela itu, aku sempat lihat dia senyum sendiri. Kayak ada yang lucu, atau mungkin dia tahu aku lagi jatuh cinta. Waktu les selesai, dia beresin bukunya pelan-pelan, berdiri dan bilang, "Kamu udah jauh lebih baik sekarang." Terus dia tambahin, dan lebih serius juga, matanya ngelirik sedikit. Sebelum balik badan, dan sebelum dia benar-benar pergi, dia sempat noleh sekali lagi dan bilang, "Riko, kadang perasaan kecil itu bisa jadi awal dari hal-hal besar. Jadi jangan takut ya." Habis itu, dia keluar dan nutup pintu dengan pelan. Dan aku masih duduk di situ, diam, dengan tangan masih megang pensil. Tapi pikiran udah entah kemana. Karena yang barusan itu bukan cuma les. Itu detik yang gak akan pernah aku lupa seumur hidup. Aku pikir setelah pertemuan kemarin, semuanya bakal balik biasa aja. Ternyata enggak. Sejak saat itu, ada rasa yang makin tumbuh dan makin sulit aku sembunyiin. Tiap kali Kak Nisa datang, jantungku udah deg-degan dari sebelum pintu diketuk. Dan anehnya dia juga gak kayak sebelumnya. Sekarang dia lebih sering ketawa, lebih sering nanya hal-hal kecil yang gak ada hubungannya sama pelajaran. Kayak tadi, waktu dia duduk, dia tiba-tiba tanya, "Riko, kamu suka cewek yang kayak gimana?" Dan aku langsung beku di tempat. Gak nyangka bakal dikasih pertanyaan yang bikin kepala panas, tapi badan dingin. Aku jawab asal, "Yang baik aja Kak." Padahal dalam hati, aku cuma bisa bilang, "Aku suka kamu." Dia ketawa kecil terus bilang, "Cuma baik doang, gak ada tambahan lain." Dan aku makin salah tingkah, nunduk sambil pura-pura ngelurusin kertas. Dia diem sebentar, terus ngomong pelan banget, "Kalau ada cewek yang duduk deket kamu tiap hari, ngajarin kamu, terus kamu malah jadi gak fokus, itu termasuk tanda kamu suka gak ya?" Dan jujur aja, aku gak tahu harus jawab apa. Mulutku keluh, dan otakku ngerasa kayak konslet. Dia ngomongnya pelan, tapi tiap katanya kayak nembus langsung ke dalam dada. Aku cuma bisa senyum dikit, tapi yang keluar dari mulutku malah, ya, mungkin suka, tapi bisa juga gugup. Dan dia langsung nyengir sambil bilang, "Berarti kamu lagi gugup dong?" Aku gak jawab, cuma garuk-garuk kepala sambil nyoba senyum, seolah gak terjadi apa-apa. Padahal dalam hati rasanya kayak meledak. Waktu les selesai dan dia pamit pulang, aku antar sampai pintu seperti biasa. Tapi kali ini dia gak langsung pergi. Dia berdiri sebentar, mandangin hujan di luar, lalu bilang, "Kadang kita tahu rasa itu harus disimpan, tapi bukan berarti gak boleh dirasain, ya kan?" Dan tanpa nunggu jawabanku, dia jalan keluar, nyebrang halaman rumah, sambil nutup rambutnya dari hujan.
Dan aku masih di ambang pintu, berdiri dengan satu rasa yang makin hari makin besar, tapi tetap aku kunci rapat-rapat dalam hati. Karena aku juga tahu, gak semua rasa harus diucapin. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa dari luar, tapi di dalam hati aku kayak lagi nyimpan rahasia gede yang tiap hari makin susah dikontrol. Tiap kali Kanisa datang, aku berusaha kelihatan tenang. Duduk biasa, buka buku seperti anak les pada umumnya, tapi mataku gak bisa bohong. Gerak tanganku gak bisa bohong, dan apalagi detak jantung yang selalu ngebut tiap dia duduk terlalu dekat. Kadang bahunya nyentuh pundakku. Sedikit waktu, dia lagi nunjuk soal atau ngerapihin posisi duduknya. Dan setiap itu terjadi, rasanya kayak ada aliran listrik kecil yang langsung naik ke kepala. Aku tahu aku gak boleh larut terlalu dalam, tapi setiap dia senyum, setiap dia ngerespon pertanyaanku dengan suara pelan dan sabar, aku makin yakin bahwa perasaan ini bukan cuman kekaguman sesaat, tapi aku juga sadar ada batas yang gak boleh aku lewati. Dan aku yakin Kanisa juga ngerti itu, karena sekarang tiap les selesai, dia gak buru-buru pulang. Dia sering duduk sebentar di teras, kadang ngobrol soal hal-hal ringan, soal kopi favorit, soal lagu jadul yang dia suka, bahkan soal masa sekolahnya yang katanya juga pernah penuh rasa diam-diam, dan aku cuma bisa dengerin sambil nyimpen semua ceritanya dalam-dalam. Karena aku tahu, kalau aku ngomong sesuatu yang salah, semua ini bisa berubah dalam sekejap. Satu hari, waktu dia lagi cerita soal masa kecilnya, aku nyelutuk pelan. Kalau aku bilang aku suka sama seseorang, tapi aku gak berani bilang langsung, itu salah gak kak? Dan dia berhenti sebentar, mandangin aku, lalu senyum kecil yang agak beda dari biasanya. Terus jawab, nggak salah, tapi kadang gak semua perasaan harus dikejar. Ada yang cukup disimpan aja, biar nggak hilang arah. Setelah dia ngomong itu, aku diem cukup lama. Dan waktu dia pamit pulang, aku cuma bisa nunduk. Karena dalam hati, aku pengen banget bilang, perasaan yang selama ini aku simpan itu bukan cuma iseng atau kagum sesaat, tapi sesuatu yang pelan-pelan tumbuh dan gak bisa aku kendalikan. Tapi ya, sampai hari itu, perasaan itu tetap jadi hal yang tidak pernah aku katakan.